Inkubator bisnis kami berdiri berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana pada tahun 2016 tentang pembentukan inkubator bisnis LPPM Unut. Dan saya sendiri merupakan tim pengelola yang baru berdasarkan SK Rektor pada tahun 2020. Struktur organisasi daripada inkubator kami adalah bahwa kami berada di bawah LPPM Universitas Udayana. Saya sendiri selaku ketua didampingi oleh sekretaris saya dan kami berdua memiliki waktu yang paruh waktu. Untuk menjalankan tugas sehari-hari dari inkubator bisnis kami dijalankan oleh manajer inkubator bisnis kami yang memiliki waktu yang full time. Terima kasih atas waktunya. Mangga, nama saya Wayan Segawo. Saya dari Koperasi Gramadharya Bali Mandiri. Adapun visi dari inkubator bisnis kami adalah memfasilitasi program produk-produk invensi di lingkungan Universitas Udayana maupun alumni untuk mewujudkan UKM yang unggul dan mandiri. Untuk menjalankan visi ini, kami memiliki 4 misi. Yang pertama adalah mengkomersialkan produk hasil penelitian yang berasal dari lingkungan Universitas Udayana. Yang kedua, mengembangkan jiwa kewirausahaan di lingkungan mahasiswa, dosen, dan alumni. Yang ketiga, mendorong lahirnya wirausahawan yang handal di lingkungan Universitas Udayana. Yang keempat adalah mensinergikan potensi Universitas Udayana dengan potensi industri dalam mewujudkan UKM yang berdaya saing. Baik, Om Swastiastu semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Gong Dia. Usaha saya di bidang jamur dan saya sudah menjadikannya menjadi tagline yaitu Jalan Menuju Makmur. Kebetulan saya di sini selain sebagai peserta, saya juga sebagai manajer inkubator bisnis Universitas Udayana. Saya selaku Rektor Universitas Udayana sangat mendukung bidang kewirausahaan yang dilaksanakan pada hari ini ya melalui inkubator bisnis dan banyak sekali tenan-tenan yang bagus-bagus yang sudah saya lihat dan semuanya menarik ya. Sesungguhnya IKM dan UMKM Bali dari dulu itu sangat-sangat mandiri. Sedangkan tujuan dan sasaran adalah mewujudkan proses komersialisasi produk inovasi hasil penelitian di Universitas Udayana maupun di masyarakat sehingga dapat mendorong lahirnya perusahaan pemula berbasis teknologi dalam meningkatkan income generate pendapatan Universitas Udayana. Adapun unique value kami, inkubator kami adalah kami berfokus pada produk hasil inovasi teknologi baik itu hasil riset dosen maupun UMKM sehingga produk keunggulan yang dihasilkan dapat benar-benar bisa bersaing dalam pasar lokal, nasional maupun global. Karena saya senang dengan budak, asalnya karena senang dengan budak itu aja sih, nggak ada lain-lain. Ternyata budak makin kesini makin dijadikan passion dan dijadikan peraturan oleh gubernur. Saya bersyukur sekali. Dan perubahan ini mengakibatkan customer yang lama hilang. Kita harus berjuang keras lagi untuk meraih customer yang baru. Hal yang dihasilkan yang pertama adalah madu ya, madu klon. Nah itu budidaya ya Pak ya. Nah budidaya. Nah berarti setelah punya madu ada produk turunan. Ini namanya produk turunan, pengembangan produk. Sedangkan bidang unggulan kami itu adalah bidang pertanian, bidang pangan, bidang obat-obatan dan kosmetik, dan bidang teknologi dan informasi. Terkait dengan desa wisataan yang muncul di tengah pandemi justru berubah menjadi desa wisata. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah saya janjikan tadi. Narasumber yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Dr. Ana Agung Sri Mahyuni SEMAGB, seorang pengamat ekonomi sekaligus manajer inkubator bisnis Universitas Udayana. Selamat sore Om Swastiastu. Selamat sore Bu Dede, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun berada. Dan narasumber kita yang kedua, pemirsa, beliau adalah seorang tokoh masyarakat sekaligus juga Ketua Koperasi Giri Amertesari, Bapak Iwayan Santike. Om Swastiastu, Pak Santike. Ya, Om Swastiastu. Tayangan tentang desa wisataan yang justru lahirnya itu di tengah pandemi, Bu Agung, ini menjadi satu bentuk upaya dari masyarakat untuk bangkit dari pandemi. Banyak sekali potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan di desaan. Bagaimana Bu Agung melihat kondisi ini? Di sana potensinya memang luar biasa. Masyarakatnya juga antusiasmenya luar biasa. Kemudian lagi untuk potensinya juga saya lihat
banyak sekali, termasuk juga seperti yang sudah ditampil di tayangan tadi itu ada agrowisata yang muncul di kala pandemi. Bagaimana peran koperasi khususnya untuk memfasilitasi wirausaha-wirausaha yang bermunculan di desaan ini? Baik, jadi koperasi kami itu adalah koperasi produsen atau koperasi produksi ya. Jadi koperasi inilah yang memayungi kegiatan usaha-usaha tadi ya, termasuk juga kegiatan wisatanya itu. Termasuk kegiatan agrowisata yang sedang berkembang sekarang, Pak Santika. Berarti dukungan dari koperasi salah satu bentuknya adalah di bidang permodalan. Ya, permodalan. Dan dampaknya yang dirasakan masyarakat sampai saat ini seperti apa? Dampaknya ya jelas ini kita perlu tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja kita banyak serap juga ya. Kemudian produk masyarakat yang kita perlukan. Jadi untuk buat PCO kita perlu kelapa, tidak perlu beli kemana-mana ya. Baik, sudah ada di desa juga mereka begitu. datang membawakan ke tempat produksi kami ya. Begitu juga untuk budidaya. Jadi awalnya kami hanya bersepuluh, sekarang udah menjadi 18 dan masih banyak nanti yang mau ikut gitu. Ya, melihat potensi yang ada ya. Baik. Ya, jadi inilah makna sebenarnya dari pemberdayaan sebuah desa di mana seluruh masyarakat juga ikut terlibat dengan membangun potensi desa begitu ya, Pak Santika.